berarti dia mampu membersihkan yang lahir, dia mampu membersihkan yang batin. Ada pengusaha cleaning service yang levelnya itu di low cleaning company. Kenapa? Kalau Indonesia itu sudah bersih, maka otomatis kualitas SDM akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikers, selamat tahun baru 2025. Ketemu lagi dengan saya, Om Basit, Abdul Basit. Kali ini kita mau membahas tentang industri cleaning service. Kan biasanya teman-teman kalau liburan pasti ngelihat kebersihan di toilet kah atau di fasilitas umum nih. Yang baru pulang liburan nih ya. Gimana dengan fasilitas kebersihan yang ada di tempat-tempat wisata? Nah, kali ini Logika Bicara menghadirkan seorang trainer, konsultan di dunia cleaning service, dan dia sudah malang melintang, melanglang buana. Melalang itu bahasanya. Ya, Gil, liburan mana, Gil? Jabodetabek aja. Jabodetabek aja kita ya. Oke. Logikers, sudah hadir di studio Logika Bicara Susanto Salim, Bapak Susanto Salim, atau yang lebih dikenal dengan Bang Lims. Kalau saya sih manggilnya Om Lims. Assalamualaikum, Om Lims. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Liburan kemana? Jabodetabek aja. Sama makil berarti. Macet bos soalnya bos. Sama makil ya? Sama. Iya, karena beberapa kota-kota di Jawa tuh plat B semua itu. Yes. Ya. Beliau selain konsultan cleaning service, pakar cleaning service, peturing juga, anak motor juga, doi. Om Lim, Yes. silakan memperkenalkan diri ke pemirsa kita, Logikers. Siapa Om Lim nih sebenarnya? Baik, terima kasih Om Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat hari gini, kan kita nggak tahu ya, yang nontonnya jam berapa gitu kan. Iya benar, iya benar. Nggak benar juga. Terima kasih para Logikers yang berbahagia. Selamat tahun baru di awal 2025 yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Susanto Salim, biasa dipanggil Bang Lims. Saya adalah seorang trainer, advisor, dan konsultan dalam bidang cleaning service. Dan kita memulai perjalanan saya itu tahun 99 menjadi seorang cleaning service. Sebelumnya kita juga pernah jadi pemulung, tukang pijat, tukang bakmi, ya kan? Oh, iya. Dari Semuanya. bawah bener ya, Om Lim ya? Bener kan? Ya. Terus akhirnya kecemplung, ya, qadarullah dalam dunia cleaning service, dan ya sampai hari ini masih tetap belajar. Itu ya dulu kali. Gitu. Nah, Ada yang lagi? kiprahnya nih di dunia cleaning service, karena dengar kabar kan Om Lim ini sering training ke beberapa perusahaan-perusahaan termasuk BUMN terkait dengan cleaning service. Nah, seperti apa sih industri cleaning service di Indonesia, dan gimana sih sudah berhasil belumkah dari targetnya Om Lim sendiri? Iya, dunia cleaning service itu sangat berkembang pesat, ya. Dan kita punya cita-cita untuk mengangkat harkat martabat derajat dari cleaning service Indonesia. Oh. Nah, untuk sudah mencapai itu belum, saya kira belum, ya. Tapi apakah sudah naik? Yes, sudah, ya kan. Karena saya melihat, saya sendiri juga ada di Aprindo, di Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia. Oke. Kita Pendirinya jangan-jangan ini. Tidak, bukan. Kita profesional aja di sana. Oh gitu ya. Ya kan. Dan pernah tercatat awal-awal saya masuk itu sekitar 1.300, naik menjadi 2.500, di awal pandemi menjadi 5.500. Perusahaan cleaning service? Perusahaan cleaning service sekarang mungkin sekitar 3.500. Karena setiap orang kan mendaftar, ya hampir 50 perusahaan yang mendaftar di kami Setiap tahunnya? setiap hari. Setiap hari 50 perusahaan. Indonesia ya. Oh. Jadi kalau seandainya dunia cleaning service nggak menggiurkan, nggak mungkin orang akan daftar. Oh, Seperti menguntungkan berarti ya? Cukup menguntungkan, maka nanti akan kita bicara tentang beberapa level perusahaan cleaning service. Seperti itu. Seperti itu ya? Artinya kebersihan itu kan wajah dari sesuatu ya? Betul nggak sih, Betul. Om Lim? Cermin. Misalkan cermin ya? Yes. Cermin. Destinasi wisata, public area seperti stasiun, terminal, dan yang lainnya itu kan pasti orang akan nyaman kalau toiletnya atau kamar mandinya itu bersih. Yes, tepat sekali. Jadi gini, kebersihan itu adalah cermin, baik di rumah ataupun di area kerja kita. Saya sendiri suka membuat satu gambaran, ya, analogi.
Contoh, bagi orang-orang jomblo, ya, jomblo nggak? Nanya akil jomblo. Jomblo ya. Nah, ada rumus 5-5-5. Apa tuh? Apa tuh? Bagian jomblo. Kalau datang ke seorang wanita, ya kan, duduk 5 menit, template-nya bawa martabak, ngobrol sama mertuanya. Ya, kalau lu suka sama ceweknya, anaknya, lu jangan pacari anaknya, pacari emaknya, kan gitu kan. Nah, 5 menit ngobrol, baru 5 menit lagi izin ke toiletnya, izin ke kamar mandinya, ke WC-nya. Ya, kalau WC-nya lu lihat atas, tengah, bawah, dalam dan luar sesuai dengan standar, bebas kerak, bebas noda, ya, bebas lendir dan lain-lain, ya, berarti anak perempuan itu layak dijadikan istri. Iya, karena gini, kalau seandainya satu rumah ada anak perempuan, tapi toiletnya, kamar mandinya, WC-nya itu kotor, berarti nanti ketika dinikahi dia lebih banyak ngabisin uang bedak ketimbang uang beras. Demikian juga dengan sebuah perusahaan. Logikers, 15 menit yang menentukan tuh berarti. Oh iya. 5-5-5. 5-5-5. 5 menit terakhirnya apa? Lu yakin, ya kan? Udah nikahin dia. Bu, saya yakin menikahi anak ibu. Ya, baru nikahin. Tapi kalau seandainya toiletnya itu kotor di rumah, dan lain-lain, udah 5 menit yang terakhir izin dan jangan ketemu lagi. Kenapa? Bersih itu karakter. Maka saya tulis, ada Indonesian Clean Revolution, selalu saya tampilkan itu. Kenapa? Karena terlihatnya kecil, bersih ya. Remeh ya. Remeh ya. Tapi bersih itu adalah sebuah karakter. Kalau seandainya, karena bersih itu kan gini, cleaning service itu udah bersih, rapi, segar. Bersih, rapi, segar. Kalau dia sudah bersih, berarti dia mampu membersihkan yang lahir, dia mampu membersihkan yang batin. Masya Allah. Kalau seandainya dia mampu merapikan yang lahir, pikirannya pasti rapi. Kalau seandainya dia mampu menyegarkan sebuah ruangan, ya insya Allah. Cara berpikir juga segar dia. Oke, kembali lagi ke terkait dengan industri cleaning service nih. Menjanjikan sehari 50 perusahaan yang daftar di Apklindo. Berarti menggiurkan sekali ya? Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Sulit nggak menjalankan perusahaan seperti itu? Sebenarnya kalau orang sudah memahami dasar-dasarnya enggak sih. Enggak. Kalau sudah memahami dasar-dasarnya itu kurang lebih biasa sih. Ya, makanya kita adakan training kan. Gitu. Untuk operatornya, supervisornya ke manajemennya. Itu lebih banyak di Pulau Jawa aja atau Jakarta aja atau di luar? Saya training sampai ke Timor Leste. Timor Leste juga. Ya, dari ujung Aceh sampai ke Papua sudah pernah. Mungkin ada logikers yang mau tahu tentang dunia cleaning service, boleh komen di bawah. Sekaligus kita tanya-tanya nih, seperti apa sih legitnya kue industri cleaning service ini, perusahaan-perusahaan cleaning service ini? Bukannya, mungkin ya ada dealing-dealing tertentu lah sampai bisa masuk ke sebuah instansi, institusi gitu untuk pengusaha cleaning service nih, khususnya. Ada beberapa model perusahaan cleaning service. Aku mulai dari segitiga. Ya, segitiga pengusaha cleaning atau bisnis cleaning service. Ada pengusaha cleaning service yang levelnya itu di low cleaning company. Ya. Low cleaning company. Ya. Kalau di low cleaning company, apa yang dikatakan Om Basit barusan itu banyak terjadi. Uang di bawah meja, di atas meja, bahkan dengan meja-mejanya. Seperti itu. Tetapi kalau udah naik ke level yang lebih atas lagi, yaitu level middle, ya, hal-hal seperti itu sudah agak berkurang, lebih mementingkan kualitas kerjanya, maka pembayarannya sudah lebih baik. Tapi kalau naik lagi ke level high, ya, walaupun perusahaan high saat ini bisa dihitung dengan jari seperti itu, mereka nggak akan bermain seperti itu. Mereka akan lebih mementingkan kualitas pelayanan yang di areanya. Mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Terhadap kualitas ya? Yes. Sangat. Gini, cleaning service itu kan garam dunia. Oke. Nggak kelihatan, tapi terasa. Bayangkan kalau seandainya kantor lu gitu kan, nggak ada cleaning service. Sehari, 2 hari aja hilang. Ya kan? Masuk kamar mandinya bau, mau makan mejanya kotor, mau masuk berdebu, mau kerja di depan meja komputernya berdebu, ya kan? Pasti nggak nyaman. Cleaning ini berhubungan dengan kenyamanan. Maka saya katakan cleaning service itu tugasnya adalah membersihkan, ya, merapikan dan membuat nyaman orang-orang. Sehingga produktivitas meningkat. Kalau seandainya suatu tempatnya bersih, produktivitas pasti meningkat. Karena orangnya sudah siap berpikir.
Kami ada untuk menyiapkan area untuk Anda agar Anda mampu meningkatkan produktivitas Anda untuk mampu mencapai goals daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Oke. Tapi masyarakat Indonesia ya, saya pribadi ya, kadang Yes. melihat cleaning service di Indonesia tuh, sorry ya, kayaknya remeh gitu loh. Hal-hal pekerjaan yang remeh. Tapi pada dasarnya itulah cerminannya kan. Maksudnya cleaning service itu kita ngelihatnya biasa cleaning service. Padahal kalau Ya, dilakukan ngepel doang ya. sulit deh. Oh ya, ada Nggak cara-caranya. Bahkan gini, coba aku buka sedikit ya Boleh, tentang Om Lim. dunia cleaning Silakan, Om Lim. service. Dasar aja, contohnya seperti itu. Kita kasih tahu logikers Ya. ya. Yang pertama, seorang cleaning service, dia harus menguasai 15 basic cleaning service. Dari mulai dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, toilet cleaning. Itu dasar harian yang harus dikerjakan. Jadi, seorang cleaning service harus mampu mengerjakan 5 pekerjaan setiap hari. Dusting mengelap, ya, sweeping menyapu, mopping mengepel, kemudian glass cleaning membersihkan kaca, kemudian toilet cleaning membersihkan toilet. Itu pekerjaan daily activity. Lalu ada yang namanya weekly activity, yaitu seperti wall cleaning, pembersihan dinding, ya, kemudian extra jobnya yang lain-lain, atau vacuuming dan lain-lain. Itu masuk ke middle-nya, masuk ke weekly activity-nya. Nanti naik lagi ke atas itu ada monthly activity, mengerjakan plafon, ya, membersihkan gorong-gorong semuanya. Bahkan ada periodic activity. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan sekali. Itu yang kita lakukan. Jadi SOP-nya itu harus terjadwal ya? Harus terjadwal. Maka cleaning service itu work by schedule. Not work by the command. Ini yang banyak orang salah. Cleaning service dengan office boy itu 2 hal yang berbeda. Cleaning service itu ada 15 dasar SOP-nya. Seperti katakan dusting, sweeping, mopping, glass cleaning, toilet cleaning, dry buffing, floor washing, carpet care, vinyl akrilik, ada stripping, ada coating, banyak sekali yang berhubungan dengan alat kimia dan mesin. Dan itu belajar. Nah, office boy itu kurang lebih 7, mempersiapkan ruang meeting, ya kan, menyiapkan area makanan minuman, menghantarkan makanan minuman, menyajikan makanan minuman, clean up table, mengangkat makanan minuman, membersihkan makanan dan minuman, menjadi kurir antar divisi, ya, dan lain-lain. Fotokopi. Kok zaman dulu ada faksimili dan lain-lain. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang banyak orang yang berpandangan bahwa antara cleaning service dengan office boy itu sama. Sehingga yang terjadi adalah mereka 30% membersihkan, 70% malah melayani. Tapi ketika toiletnya kotor, yang dikomplain cleaning service lagi. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, tadi kan di OB Om Lim mengatakan bahwa untuk ngelap meja tugasnya OB kan? Cleaning service. Tadi yang mengantarkan makanan ke ruang meeting. Menghantarkan makanan, yes. Karena office boy itu gabungan 3 pekerjaan. Yang pertama adalah waiters. Yang kedua itu adalah helper. Yang ketiga adalah kurir. Berarti gajinya harus gede dong. Harusnya gede. Harusnya gede. Tetapi karena kita banyak orang-orang masih, maaf ya, bahasa saya agak kasar, mentalnya masih mental VOC. Wih, Iya kan? VOC di bawah. Gua sekolah lebih tinggi, gua punya uang dan lain-lain, maka yang sekolah lebih rendah ketimbang aku, uangnya lebih kecil ketimbang aku, maka dia di bawah aku. Ukurannya masih seperti itu. Sehingga mudah meremehkan orang lain. Segini aja cukup gitu kan, dan lain-lain. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalau Indonesia ini mau menjadi negara maju, negara hebat, bahkan tahun 2050 mau jadi Indonesia emas, ya kan? Kita harus menghilangkan apa yang telah diajarkan oleh VOC selama ini. Itu untuk sisi orang-orang pengusahanya, untuk sisi-sisi yang berada di atasnya. Kan cleaning service sama OB juga punya hati ya. Manusia. Cleaning juga manusia kan gitu. Apalagi udah cleaning service dimarah-marahin, terus jomblo lagi, nggak laku-laku lagi. Iya, gimana Kil? Sedih gak tuh Kil? Jomblo langsung kesini. Cleaning service bukan babu, bukan jongos, bukan pembantu. Mereka pekerja profesional. Dan biasanya mereka itu pekerja-pekerja itu tetap diajarkan standarisasi. Sangat dilatih. Ya? Ada 15 meja basic. pun ada caranya. Ada caranya ya. Atas ke bawah, dalam keluar, kiri ke kanan. Jadi nggak ketetesan kopi main diuyak-uyak nggak aja begitu. Ya? Nggak begitu ya. Nggak begitu. Oke. Berarti kaitannya dengan restoran, hotel, perkantoran. Semua membutuhkan gini. Zaman dulu cleaning service itu berada di belakang pelayanan. Tahun 90-an cleaning service berada sama dengan pelayanan. Saat ini
cleaning service berada di depan pelayanan. Lu mau sekolahin anak lu mau masuk ke rumah sakit, yang pertama kali lu lihat bersihnya atau pelayanan dulu? Bersihnya. Bersih dulu. Bersihnya. Lu makan ke warteg mamanya. Iya. Warteg aja paling kecil ya Iya. kan? Kalau kotor, mau makan nggak lu? Enggak. Nggak mau. Berarti bersih itu number one. Oke. Bersih number one ya. Justru, kalau aku berpikir, karena saya sudah hampir 25 tahun lebih dalam dunia cleaning service, bisa nggak para orang-orang yang menduduki posisi di BUMN pemerintahan 3 bulan pertama jadi cleaning service dulu dia? Oh gitu? Oh iya, cleaning service itu bukan hanya ilmu soal membersihkan, tapi cleaning service is karakter. Pembentukan karakter yang paling hebat itu di cleaning service. Karena dalam cleaning service ada detail, ada speed, ada care, peduli, ada empati di situ. Empati. Jadi kalau seandainya karakter cleaning service ini sudah masuk ke dalam setiap pejabat, ke dalam setiap pelayan masyarakat, dia akan menjadi manusia super. Jadi kuncinya menjadi manusia yang sangat produktif, sangat super adalah jadi cleaning service. Jadi ingat ini Pak Jonan pada saat itu, Nah, sampai dia turun-turun ke toilet gerbong-gerbong kereta loh. tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Saya dimanggil Pak Jonan melalui perwakilan KAI. Itu untuk membangun standarisasi dalam dunia cleaning service. Di KAI? Di KAI. Di Termasuk seluruh stasiun dan kereta api. Oh. Kemudian kita bangun bersama tim ya tentunya. Karena tim KAI kan sangat luar biasa Iya, sekali. iya, betul, betul. Ya, aku nggak bisa sendiri. Standarnya dari aku dan kita melakukan touring ya, bahkan long training. Dari mulai pekerjanya sampai ke VP-nya di training. Itu hebatnya KAI itu. Semua di training sehingga satu bahasa, setelah satu bahasa baru digebrak, jalan semuanya. Nah, jadilah semua pelayanan yang Anda rasakan di KAI, di Kereta Api Indonesia semuanya sangat nyaman. Iya, saya sih dulu kan dari kecil kan naik kereta tuh, senang banget naik kereta. Wah, dulu kalau bisa nahan Ada yang kencing, jualan, nahan ya, kencing semua. dah dulu dah. Iya. Karena mau ke toiletnya aja bau banget Om Lim. Sekarang kita ada OTC. Kemarin sih, tahun baru kemarin ya, sempat naik kereta, wih clean loh, Clean. wangi loh, Ya. seger loh. Itu, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng nih berarti KAI. Gini Om, Memperbaiki itu. kalau seandainya sebuah area bersih, pasti akan merubah attitude daripada orang-orang yang datang. Berpengaruh. Oh iya, sekarang gini, Om Basit, ya, ada Hayam Muruk, ada Jalan Sudirman, ya, itu cuma batas jalan doang, Iya. kan? Begitu. Ketika di Sudirman, rapi gak kita jalan? Rapi. Rapi bener. Masuk Hayam Muruk udah berantakan lagi. Yes. Kenapa? Kita tahu, oh aturan di sini begini. Kondisinya teratur semuanya, ya kan? Masuk Hayam Muruk, oh udah nggak seperti itu lagi, nggak teratur lagi. Nah, orang kalau masuk ke suatu area yang bersih, dia mau buang sampah sembarangan juga enggan. Mikir ya. Malu dia. Betul. Gitu loh. Jadi Ya, itu yang dimaksud menciptakan karakter. karakter. Ya? Membuat habit ya. Yes. The nation integrity itu dibersih, itu yang pertama. Iya sih. Bersih itu nggak cuma bersih area, tapi bersih pikiran, bersih perasaan, bersih kesadaran, bersih mentalitasnya. Iya. Jadi akhlak yang dikatakan BUMN itu harusnya dasarnya adalah bersih. Iya, kayak kemarin sempat mengunjungi Malioboro, untuk ngerokok aja udah nggak Oh, boleh kan di susah. Selasar itu kan. Susah. Udah sulit kan. Maka negeri ini luar biasa berkembangnya. Masya Allah. Luar biasa. Aku bangga tahu negeri ini. Belajarnya cepat. Barometer kebersihan di dunia itu di negara mana, Om Lim? Kalau saya pribadi sampai hari ini masih di Jepang. Aku pernah melakukan studi banding di Singapura. Ya, di Singapura sendiri saya pikir negeri yang paling bersih kan. Tapi beberapa spot saya temukan, saya nggak sebutkan namanya di mana, itu enggak. Sama aja kayak di Indonesia. Iya. Bahkan di negeri Eropa, di beberapa spot Eropa juga kotor. Tapi kalau di Jepang, ya itu bagi saya sampai hari ini acuan saya adalah Jepang. Oh gitu. Ya, karena membuat habit. Ada perasaan malu. Bahkan orang-orang Jepang, kalau seandainya sudah pakai sebuah kloset, dibersihkan lagi sama dia baru keluar. Kalau nggak dibersihkan, nggak dikeringkan, dia nggak mau keluar. Itu habitnya orang-orang Jepang. Jepang ya. Kenapa? Anda membersihkan, kan ada cleaning service. Oh no, Iya. saya masuk dalam keadaan bersih, mereka yang pakai setelah saya harus dalam keadaan bersih juga. Itu luar biasa. Orang Jepang mengatakan kalau dalam sehari Anda tidak membersihkan rumah Anda 2 kali, maka dewa rezeki tidak mau masuk. Oh, Itu dasarnya yang percaya, Daya. Itu Soalnya kan kepercayaan. juga sering di berita-berita sosmed gitu ya. Kayak kalau misalnya orang Jepang nih lagi latih nonton timnasnya, Yes. tapi tandang di kandang musuh gitu. Yes. Pulang dia beresin Beres sampahnya. sendiri itu Yes. juga sering diliput sama media massa gitu Yes. kan. Sampai ke
bahkan ketika bertamu pun mereka menjaga kebersihan lapangan tuan Iya, rumahnya gitu. iya. Ya, Tribunnya begitu. Oh, lebih ke budaya malu kali ya, Om ya. Betul. Nah, saya suka baca di beberapa sosmed ya. Banyak yang menjustifikasi Genjet. Ya. Ya, Genjet gini, karakternya lemah, bla. Tetapi ingat, Genjet itu punya kesadaran bersih, rapi, terstruktur, itu jauh lebih bagus ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Efek film Korea kali. Bisa jadi. Karena Korea bersih juga. Iya, Korea bersih Bisa juga. loh. Gitu loh. Jadi ada positifnya ya drama-drama Korea ini. oh iya, do not underestimate with Genjet aku bilang. Iya. Genjet itu luar biasa perkembangannya. Iya. Lu kill, Gen Z kill. Genjet dong. Oke, Bukan Om Lim. apa lu. Oke, Om Lim, kita kembali ke industri cleaning service ya. Yes. Oke. Tadi kan Om Lim menjelaskan ada ada low, middle, and high. High, ya kan? industrialnya. Nah, yang harus dibenahi berarti kan yang di low-nya nih, kan? Yes. Oke. Nah, terkait dengan undang-undang tenaga kerja, terkait dengan itu, low-nya ini udah beres belum? Nah, comparing antara low, middle, and high, itu gimana dalam menangani Gini tenaga kerjanya? Om Lim? Cleaning service saat ini sangat terjepit. Ya, kondisi sangat terjepit. Dalam Dari artian? mana? Dalam pengertian pembayarannya. Sekarang gini, lu nggak mungkin pengen dapat pizza kalau seandainya duit yang lu gelontorkan atau uang yang lu berikan kepada para pengusaha cleaning service itu adalah keripik singkong. Tanpa aku merendahkan pengusaha keripik singkong ya. Seperti itu. Gitu loh. Ini hanya analogi aja. Kalau saya lebih menyorot ke user. User ya? Yes. Oke. Yes, user. Karena semua pengusaha cleaning service itu bergerak atau mengambil sebuah area, itu tergantung pembayaran si user. Sesuai pesanan. Pesanan. Nah, kalau pesanannya itu adalah singkong, ya jadi singkong. Kalau pesanannya hamburger, ya hamburger. Lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bagi saya, yang harus distandarkan itu adalah cara perhitungan si user, ya anggaran si usernya, gitu loh. Karena si pengusaha cleaning ini hanya menyesuaikan dengan keinginan si user aja, bos. Keinginan atau budget? Budget dan keinginan si user aja, gitu loh. Nah, banyak kalau aku bongkar mungkin podcast ini bisa 2 jam, gitu loh. Bisa 2 jam lebih. Ya, Nah, kan? mending kita bikin training aja kalau gitu nanti. Boleh. Kita bicara, Om Lim. Boleh, Terkait boleh, membahas boleh. bagaimana pengusaha menyiasati dengan budget yang segitu tapi bisa dapat pizza, terus sodanya gitu kan. Sebenarnya standarnya pengambilan manajemen fee dalam dunia cleaning service itu kan 20%. Ya. Ya, tapi yang terjadi saat ini bahkan 8% diambil, ada pernah saya temukan 5% Ya. dan 1% pun diambil. Buset. Itu terjadi. Buset logika. Nah, sekarang dengan keuntungan 1% ya untuk level low ya, kemudian dengan under table, up the table and with the table, ya kan, dengan kondisi di lapangan, dengan area perjanjian segini, mintanya segini, ya kan, orangnya harusnya 50 jadi 20. Itu gimana caranya mereka mengakali semuanya? Nah, gimana? Ya, ada caranya. Untungnya tipis loh. Untungnya tipis sekali. Akhirnya tapi ngegencet pekerja nggak nih? sangat. Nggak apple to apple dong. maksudnya. Nggak apple to apple. Babak belur pekerjanya. Sama Terus? Nggak. usaha ini kan. Betul. Maka saya katakan, user harus dididik dulu. Edukasi terhadap user itu harus benar dulu. Cara perhitungannya harus benar dulu. Karena saya yakin pengusaha cleaning service Indonesia mampu memberikan kualitas yang terbaik untuk bangsa ini tanpa harus Anda itu mengundang orang-orang yang, maaf, rambutnya pirang. Pengusaha-pengusaha multinasional. Oh ya? Kadang-kadang negeri ini Ada? Banyak. Mungkin dari 3.000 sekian saya bisa katakan 3 atau mungkin sampai 2005 ini bisa jadi 5%. Pengusaha di industri cleaning service dari luar? Dari luar. Investasi Jepang, Amerika, Eropa, Korea, banyak. Segitu menggiurkannya? Segitu menggiurkannya. Tapi kenapa kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita nanya nih di mall, sebuah mall, gaji berapa? Ya di bawah UMR. Itu sedih banget loh ngeliatnya. Oh ya, sedih banget. Mereka tuh capek loh. Makanya, gini loh. Ketika Anda punya budget kecil, ya, lalu minta pengusaha cleaning service melakukan banyak hal sesuai standar, ngambil duitnya dari mana? Dari mereka? Iya. Nyunat? Iya. Mau nggak mau. Sekarang kok mereka mau disunat? Iya. Daripada gue nggak dapat,
Cari kerja susah, Iya juga. pengangguran sudah ribuan sekarang. Iya kan? Dan jam kerja kadang nggak sesuai. Enggak. Harusnya 8 jam. Ada Harusnya yang 8 10 jam, 12 jam. Iya. Iya. Nanti kalau misalkan kurang dari itu, nggak loyal sama perusahaan, Nah, iya. bilangnya. Betul. Oke, Om Lim, Yes. kembali lagi ke cleaning service. Mudah nggak sih jadi pekerja cleaning service tuh? Bagi saya tidak. Enggak. Bagi saya tidak. Enggaknya di mana? Cleaning Kan service itu timbang enggak. ngepel doang, Iya, nyapu, iya, ngelap-ngelap, iya, disampirin gini. Iya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Coba deh, ngelap meja deh, ngelap meja. Coba. Tuang dikit deh. Pinjem. Kill, paper minta gini. tisu, Kill. Boleh. Nah, sorry. Nih, Oke. ini contoh aja Logikers. Contoh ya. Logikers. Contoh. nih. Ini adalah toilet towel, bukan tisu, ya. Ini toilet towel, dia fungsinya untuk ngelap tangan, untuk ngelap wajah. Ya, ini adalah facial tissue. Jadi kalau ibu-ibu habis pakai make up, membersihkannya itu pakai facial tissue yang seperti ini, maka kulit itu nggak akan terluka. Kalau Anda pakai ini, pasti akan terluka. Nanti ada orang bilang tissue roll Lah itu buat cebok. biasanya yang kayak gini buat Nah. ngelap makan ini. Ini Habis balik ke makan sini ya. dulu deh. Ini tisu kayak gini di Yes. warteg ada juga nih Iya. buat makan ini. Ini toilet towel. Ini kita lipat dulu. Jadi jangan langsung diiniin. Ini ngelapnya bukan begini, ya, bukan ditarik begini. Ini cukup gini aja cukup. Taruh aja di mulut. Nah, Oh, dia nyerep. Nyerep. udah beres. Beres, ya. Balik lagi. Nah, udah beres. Jadi kalau ada tumpahan apapun atau mungkin bagi yang perokok ada abu rokok di meja, jangan diginiin, apalagi karpet. Ya, kalau seandainya kan orang suka namanya ada hajatan dan lain-lain, suka ada yang rokok gitu kan Iya. di karpet ya Karpet. kan. Banyak orang yang ambil kain basah langsung diginiin Iya, ya betul, kan. iya, betul. Itu baret semua, bukan baret ya, kotor semua. Oh. Kemana-mana kotorannya. Jadi ngeratain kotoran Iya, kalau kayak gitu. caranya adalah ambil sprayer, isi air bersih aja, semprot-semprot sekelilingnya, taruh, pukul-pukul aja. Nanti kotorannya akan nempel di sini. Oh gitu. Iya, betul. Nah, cara ngangkatnya gini, Om. Seperti ini. Maaf ya. Iya. Nah, gini-gini aja, bawahnya bersihin. Maka nanti Logikers harus pakai tatakan Tatakan gelas. Tatakan gelas. Oh, tatakan gelas ya. Nah, betul. Ini kurang tatakan gelas, Kill. Kurang tatakan gelas. Tatakan gelas, Kill. Ada Logiker. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau nyapu, ngepel. Oh, ada lagi caranya. Nggak semudah itu. Pernah nggak ngerasain, gue udah nyapu, ya? Kok 15 menit lagi gue injek lantai gue kotor lagi? Iya, iya betul. Kenapa? Karena nyapunya nggak dari sudut. Nggak dari sudut. Oh. Rumus fisika, angin berhembus, nyampe ke dinding, akan mengeluarkan kotoran yang berada di dinding, dibawa ke tengah. Gitu loh, dibawa ke tengah. Nah, kalau sudutnya belum selesai, nggak mungkin tengah-tengahnya akan bersih. Maka bersihkan sudut-sudutnya dulu, baru bersihkan tengahnya. Sama dengan manusia. Tuh, Logikers, kalau yang pengen bicara soal kebersihan atau bikin training, Om Lim punya training? Boleh. Aku ada training. Gitu. Dan aku ada sosial media juga. Oh gitu? Iya. Di apa sosial media? Cari aja Bang Lim, BANGLIMS di seluruh Google dan di seluruh sosmed itu ada. Aku update seminggu sekali, seminggu 2 kali tentang tips-tips cleaning service. Ya. Kemudian juga aku ada training dari tahun 2005 ya di www.banglims.com. Banglims.com, Iya. www.banglims pakai S ya? Banglims.com. Banglims.com. Oke, mungkin mau bikin training juga di Logika Bicara. Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Iya, kapan kita bikinnya? Mungkin pengusaha-pengusaha pengen ngedidik manpower-nya untuk Boleh, cleaning service. boleh. Dan alhamdulillah standarku udah masuk ke Melbourne. Sertifikatku udah nyampe ke Melbourne dan diterima di Melbourne. Oh gitu. Kemudian standarku udah nyampe ke Jerman dan diterima, bahkan menang seluruh Asia dengan standar itu. Masya Allah. Kita go green. Nah, nanti orang-orang yang di training nih sama Bang Lims ini di Logika Bicara, para Logikers ini dapat sertifikat nggak? Ada sertifikatnya. Bahkan nanti kalau mau uji kompetensi juga bisa. Uji kompetensi. Iya, sehingga kita bisa berangkat ke luar negeri ya untuk bekerja di luar negeri. Biayanya gede nggak, Om Lim? Enggak sih. Kan Biasa investasi lah. layar ke atas itu penting. Penting. Jangan menaikkan harga manpower-nya juga kan? Middle lah. Boleh, maaf. Nanti harganya bisik-bisik aja di Bisik-bisik komen. aja Nanti di dibalas komen. sama Bang Lims. Gitu. Saya punya misi adalah Indonesian Clean Revolution. Indonesia Clean Revolution Iya, ya. Betul. Kenapa? Kalau Indonesia itu sudah bersih, maka otomatis kualitas SDM akan naik. Udah mulai belum?
Udah mulai bersih. Sudah mulai bersih dan sudah mulai berbeda dengan negeri yang lain, negara yang lain. Bahkan kita ini mungkin bagi saya Ini ICR ini sejak kapan nih Indonesia Clean Revolution? sebenarnya itu sudah lama sekali. Saya pernah diundang juga orang untuk itu kan, cuman dibalik aja kata-katanya. Cuman itu sangat menohok sekali bahwa kita harus bersih secara area, pikiran, dan secara perilaku. Sebenarnya revolusi industri kebersihan ini, cleaning service ini, sejak kapan sih di Indonesia, Om? Sejarahnya itu revolusinya itu dimulai tahun 1963. Ya, 1963. Yaitu sejak pertama kali Bung Karno membangun sebuah mall pertama di Indonesia, yaitu Sarinah. Ya, awalnya PT Setrasari yang megang. Ya. Awalnya perusahaan cleaning service Indonesia itu dari situ. Gitu. Dari Sarinah. Dari Sarinah. Kemudian terjadi revolusi yang pertama dilakukan oleh PT Resik Cemerlang yang megang gedung kehutanan. Nah, di situ ada Pak Frans Chandra Purnama mendatangkan trainer dari Italia, dari Jerman dengan alat-alat yang standar. Jadi kalau Anda lihat barang-barang standar saat ini dalam dunia service yang Anda lihat di mall-mall, itu 1983 itu sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pak Frans Chandra Purnama. Frans Chandra Purnama. Baru kemudian tahun 94 masuklah penanam modal asing ya yang membawa cleaning service yang sudah Anda ketahui nama perusahaannya. Tuh, Logikers menarik nggak tuh? Boleh nanti dihubungi via komen atau mau telepon langsung bisa, Om? Boleh. Boleh. Bisa sebutin nomor teleponnya, Om? Boleh hubungi saya nanti di 0813 0813 859 859 1000 1003 1003. Ya, betul. IG, TikTok, biasalah. Bang Lims ya. Bang Lims. Ketik aja BANGLIMS. Mudah-mudahan sedikit yang saya miliki bisa berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian, karena yang saya inginkan adalah Indonesia ini pasti akan maju apabila setiap orang itu sudah memiliki kesadaran bersih. Amin. Bersih luar, bersih dalam. Bersih lahir, bersih batin. Luar biasa. Oke, Bang Lims atau Om Lims, terima kasih banyak kehadirannya di Studio Logika Bicara. Next, kita bahas yang agak-agak nyerempet-nyerempet tadi nih, terkait dengan cleaning service ya. Atau kita undang beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia usahanya di bidang jasa cleaning service gitu. Betul. Ya. Oke, Logikers, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, komenin. Yang pedes juga boleh. Yang pedes juga boleh. Ya, sampai ketemu lagi. Om Lims, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses. Sukses sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.